warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa kafa lahu abadan mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim kuliah subuh Sabtu pagi Masjid Al-Qohar yang dirahmati Allah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, syukur kita dengan kesempatan pagi ini kita manfaatkan dengan bersama-sama menambah pengetahuan. Semoga semangat usaha dan rintisan yang kita lakukan dalam bentuk Majelis Taklim ini senantiasa akan memberikan kemanfaatan yang besar buat menambah pengetahuan kita dan selalu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun tanggal Ramadan ini satu Ramadan yang belum ditentukan, masih menunggu pengumuman pemerintah, tapi ada satu ormas Islam yang sudah dari awal memang menggunakan ilmu Islam dan sudah menyampaikan pengumumannya berlaku untuk anggotanya atau jamaahnya, yaitu sah-sah, bersifat mengikat. Tapi seandainya anggota tadi tidak taat dengan fatwa itu, tidak sampai pada tingkat berdosa. Artinya ya kurang tata krama gitu. Nah, itu salah satunya adalah Muhammadiyah itu sudah menentukan hari Rabu malam itu terawih pertama. Ya mudah-mudahan tidak akan beda antara ketentuan hisab dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu sudah hisab, ingin dibuktikan lagi dengan melihat langsung ketika matahari tenggelam seberapa munculnya hilal. Dan itu memang harus orang ahli, juga menggunakan alat yang memungkinkan. Lagi kita berharap umat Islam makin dewasa mensikapi hal-hal seperti ini, dan syukur kalau nanti bisa serempak sama. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada bagian yang mesti kita kadang-kadang agak prihatin dengan sikap umat Islam sendiri dalam menunggu dan menanti kedatangan Ramadan. Ada yang sepertinya kayak gak siap, padahal Ramadan tiap tahun mesti datang. Ada yang sepertinya terkejut. Terkejut itu tekanjat. Tekanjat. Kalau orang Jawa bilang kaget. Loh, wis Ramadan lagi. Loh kok cepet? Kadang-kadang aneh komentarnya. Kok cepet sekali sudah Ramadan lagi? Padahal Ramadan sudah pasti dulu datang dan nanti 1 tahun kemudian juga akan datang.
sinyal-sinyal bahwa sesekali apa ya, pikiran kita atau otak kita ini perlu dipancing. Kalau 1 tahun itu lupa, setidaknya 2-3 bulan sebelumnya itu sudah diingatkan kembali. Ya misalnya dengan penyebutan bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau sudah Rajab datang, Sya'ban ya sebentar lagi akan Ramadan. Dan 2 bulan itu memang ada sinyal tertentu untuk Ramadan. Bulan Rajab bulan suci, bulan haram, tidak boleh berbuat dolim. Artinya semangat mengisi Rajab itu adalah kebaikan. Memperbanyak sedekah, menolong orang, berdamai, dan lain sebagainya. Yang kemudian Sya'ban lebih ditingkatkan lagi. Tidak ada Rasulullah berpuasa lebih banyak hitungan harinya selain dari Ramadan. Ramadan harus genap. Kalau nggak 29 ya 30 penuh. Nah selain dari Ramadan, bulan lain yang Rasul itu paling banyak hitungan jumlah puasanya, puasa sunnah, itu di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain juga Aisyah itu selalu ngincer itu. Ya kalau mau bayar utang, sampai dia katakan sebaik-baik wanita bayar utang ya di bulan Sya'ban. Tapi harus hati-hati bayar utang bulan Sya'ban. Karena utang Ramadan itu harus dibayar dalam gelaran tahun itulah, tidak bisa ditunda lagi. Utang tahun dulu Ramadan itu, sebelum Ramadan ini datang harus sudah terbayar. Artinya mengkodok puasa. Belum sempat mengkodok, ajal sudah tiba, itu yang bahaya. Nah, maka kemudian ada orang berprinsip lebih cepat, lebih bagus. Itu dalam hitungan supaya tidak punya utang ketika kita meninggal. Tapi seandainya bisa pilih waktu afdol bayar kodok, menurut Aisyah, riwayat Aisyah itu ya di bulan Sya'ban. Sehingga seiring sejalan Sya'ban dan melatih puasa. Bagi laki-laki puasa sunnah, bagi perempuan sebagian untuk mengkodok, artinya jadi puasa wajib. Terus anjuran ulama 1 hari menjelang penentuan 1 Ramadan jangan lagi berpuasa, dikhawatirkan akan bercampur antara hari untuk puasa sunnah dengan hari puasa wajib ini. Ada sampai pada tingkatnya, kalau masih di nekat itu ada tingkatannya sampai ada yang menyebut itu makruh. Ya ini semua ilmu, tinggal bagaimana keyakinan kita menjalani ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita terima itu, dan sikapi dengan santai saja. Artinya jangan terlalu bersih tegang soal-soal begini, bisa dijalani dengan baik, ngalir, alhamdulillah. Bahwa itu dirahmati Allah. Jadi jangan ada lagi sikap orang Muslim dalam setiap lintasan waktu akan datang satu titik tertentu untuk ibadah, terkejut itu tak boleh. Jauh hari kita harus sudah siapkan. Kalau ada orang misalnya hari Kamis, besok sudah Jumat kan? Ya, nggak wajar, karena 1 pekan itu kan 7 hari. Hitungannya setelah Jumat kan Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah pasti akan ketemu Jumat lagi. Jangan-jangan nanti baru sholat dulu, kok sekarang sudah asar? Ya tidak pantas lah mereka. Karenanya hadis tentang terminal waktu, nah, itu istilah saya ini. Terminal waktu yang disusun oleh Allah untuk kita ini, Rasul menyebutnya cantik sekali. As-shalawatul
Sholat yang 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Ini Pak baca bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu harus dibedain. Wal jumu'ah, apalagi Quran. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau kamu baca Qurannya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Oh Jawa. Jumat, Jumu'ah, beda kan? Hadis seperti itu. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah ya. Terus wal ramadan ilal ramadan, wal umrah ilal umrah, bisa. Mukaffiratun bainahunna. Salat yang 5 waktu itu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan sekali umroh besok umroh lagi, nah selang 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun ada selangnya. Itu semuanya mampu untuk menjadi, kata Rasul, mukaffirat, penutup mukaffirat bainahunna, dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Bainahunna. Subuh ini kita insya Allah diampuni dosa. Amin. Amin. Tapi tidak menutup kemungkinan dari subuh sampai zuhur kita melakukan salah dan khilaf. Kapan kita minta ampunan lagi? Dosa-dosa kecil secara otomatis gugur, dosa kecil. Kalau udah masuk dosa besar mesti bertaubat. Gugurnya dengan apa? Dengan wudu, dengan berjalan kaki dari rumah ke masjid. Makanya sambil beliau saya sering ingatkan, setiap keluar dari rumah itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Nah, iringkanlah langkah kaki itu dengan Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran an yamini, nuran an simali, nuran min fauqi, nuran min tahti, nuran min amami, nuran min waradi, waj'alni nuran yaumil qiyamah. Apalin doa itu pelan-pelan. Itu mengiring langkah kaki kita. Supaya apa? Likulli khotwatin tarfa'u darajat, wa likulli khotwatin tuhqi'u akhta. Setiap langkah kita ini mengangkat derajat. Setiap langkah kita ini akan menghapuskan dosa. Orang Indonesia lebih pintar menerjemahkan ini pakai kuintisasi gitu ya. Langkah kanan mengangkat derajat, langkah kiri menghapuskan dosa. Ya enak. Karena setiap langkah, yang pakai motor protes, roda depan mengangkat derajat, roda belakang menghapus dosa. Nah, mobil Pak, roda depan dua itu mengangkat derajat. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi. Artinya setiap usaha kita ini nggak sia-sia. Nah, kalau kamu nggak bisa doa Allahumma ja'alni nuran itu, takutnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, begitu masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim ya, wa bismillahirrahmanirrahim. Sampai masjid tidur, terutama hari Jumat. Nah, itu guyonannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukaffirat ini kita tunggu. Saya bilang terminal tadi, destinasi atau pemberhentian. Pemberhentian kita sepanjang waktu siang ada zuhur. Bisa jadi ada khilaf, yang dagang mungkin tidak jujur, mungkin kurangi timbangan, mungkin berkata kasar dengan pembeli. Astagfirullah. Nah, itu kesempatannya zuhur. Nanti habis zuhur mungkin kita nyusun dosa lagi, asar dan seterusnya. Udah malam di dalam keluarga, jangan dinafikan, jangan kemudian ditutup. Agak mungkin apa dalam keluarga berdosa. Kita banyak pemberangkatan umroh haji itu, bebannya antara suami istri itu peluangnya lebih tinggi. Ada urusan tas ketinggalan deh. Wah, kira-kira menang
pasti ketawa. Menang siapa? Mana Pak tasmu? Siapa di sini? Kamu bawa dulu. Oh, kamu nih. Sudah langsung tinggi. Padahal tahu tuntunan umroh itu la rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh berbuat rafas, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh saling bantahan. Ini peluang bantahan justru suami istri. Di rumah juga kemungkinan demikian. Ketidakadilan kita pada anak, ya, keteledoran kita untuk memperlakukan secara baik pasangan suami istri, dan seterusnya. Banyak terjadi kekhilafan, dosa-dosa kita kecil dihapuskan antara maghrib isya tidur masih ada peluang, dihapuskan waktu subuh. Nah, tumpuan sisa-sisa kita tumbuhkan sampai Jumat. Tumpukan sepekan demi sepekan sampai 1 tahun. Kita tumbuhkan betul. Berarti ini sebenarnya kita harap-harap kedatangannya. Ramadan ini kita harap-harap supaya tumpukan dosa kita yang tersisa dari pengampunan dan gugurnya dosa yang otomatis itu, yang kita tumbuhkan dari sholat 5 waktu dan Jumatan itu, dan perbanyak istighfar kita ini, kita tumbuhkan Ramadan tiba. Mukaffirah, akan menutup, akan menghapus semua dosa yang terjadi antara Ramadan yang lalu sampai dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kalau ada orang tidak berharap, aneh. Ramadan dan Ramadan podo ae. Menanggung nunggu ilah, tidak bisa. Komen yang seperti ini perlu dipecut. Tidak bisa. Nah, pemicunya di mana? Artinya cambuk kita ada di mana? Selalu akan kita ingatkan. Jumat pertama bulan Ramadan, Rasulullah pernah ngaminkan 3 doa. Ini hadis populer. Nah, tidak harus saya baca teksnya gitu. Tapi sering diceritakan oleh khatib-khatib. Jumat pertama bulan Ramadan, Rasulullah pernah ngaminkan 3 doa. Tiba-tiba aja amin, amin, amin. Kaget, terkejut orang. Kalau mungkin komentar orang Hambahan, ngapa nama Pak Amin dipanggil 3 kali? Pada saat, kenapa Rasul belum apa-apa, belum khotbah, belum mukadimah, belum apa, tiba-tiba aja amin, amin, amin. Boleh langsung tanya, boleh Jumatan, dibatin saja. Dibatin saja. Pola Rasul. Dibatin, tidak berani bertanya. Begitu angkat tangan, ngomong, protes, nanya, ya papat langut, ya. Sesuai dengan perkataan dari Ma'asyiral muslimin rahimahullah, diingatkan idza sa'idal mimbar. Tidak boleh kita ngomong, ditahan rasa penasaran para sahabat itu. Selesai Jumatan baru ditanya, Rasul, kenapa kamu amin 3 kali? Oh iya, aku tadi amin 3 kali sebelum khotbah. Apa itu? Itu ada doanya malaikat Jibril, minta diaminkan. Yang doa ada malaikat Jibril, yang ngaminkan Rasul. Berarti ini bukan main-main. 3 diaminkan. Yang pertama malaikat Jibril berdoa, celaka orang. Bahasa Arabnya celakanya itu celaka berbagai bahasa Arab yang agak lembut dikit. Rohima anfurihin, rohima anfurihin. Anfur itu hidup, coba pegang hidup. Masih ada hidup itu, walaupun sepesek-peseknya hidup masih ada. Rohima anfurihin umpama diterjemah padanya hilang hidup seseorang. Kalau sampai kehilangan hidup gimana bahasanya? Kita wajah ini tanpa hidup itu panas kan? Oh jelek banget, nah gitu kan? Karena itu kondisi jelek banget diterjemahkan celaka.
Oh celaka orang, rohima'an kunti. Kalau ada hidung sampai gerubung itu bahasa Jawa. Harusnya lengkap begini kok tiba-tiba lubang. Rasa-rasa lihatnya enak. Nah itu kemudian diterjemahkan celaka. Merugi banget. Rugi seseorang yang kalau satu namaku disebut dia nggak baca sholawat. Jadi setiap nama Nabi Muhammad disebut itu kita harus langsung nyambung Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan diem baik aja. Jadi sebut ada siapapun mau. Ya. Mari bapak-bapak ibu kita bersolawat pada Nabi kita Muhammad langsung. Allah. Soal serempak, suara keras ini itu soal ekspresi. Tapi jangan sampai enggak baca sholawat. Jadi sholawat itu bukan punya NU baik, punya semua umat Islam. Setiap mendengar nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mesti harus bersolawat. Ida rohimah, rugi, celaka. Celaka yang kedua yang minta diaminkan oleh malaikat Jibril adalah celaka orang yang masih punya orang tua hidup, dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, sehingga menyebabkan dia masuk surga, orang tuanya juga masuk surga. Orang tua masuk surga, kita masuk surga. Karena orang tua ridho dengan perlakuan kita dan kita diridhoi oleh orang tua, saking baiknya muamalah kita dengan orang tua. Kesempatan itu ada pada saat orang tua masih hidup, gak dimanfaatkan, rugi, celaka. Aminkan ya Muhammad. Nabi amin. Jadi amin pertama celaka orang yang gak mau baca sholawat. Amin kedua celaka orang yang gak mau memanfaatkan berbuat baik pada orang tua ketika orang tua masih hidup. Nah sekarang mau gimana lagi? Orang tua sudah gak ada. Saya ini yatim piatu Pak. Jadi perlu dikasihani. Sama Pak. Terus tombak disebut yatim piatu itu kalau belum balik. Sudah lewat balik sudah gak yatim piatu lagi. Jadi kalau sudah yatim piatu ini ya tinggal doa. Terus ada trik-trik untuk menyambung silaturahmi dengan kawan-kawan soleh, kawan-kawan baik orang tua kita. Terus menjaga dan merawat jariahnya. Punya amal jariah ya? Orang tua kita jaga dan rawat, teruskan. Terus yang terakhir ada pesan-pesan nasihat yang penting yang harus kita kerjakan, selalu diingat dan kerjakan. Jangan bangun kesiangan Nahel supaya rezeki kamu enggak keduluan kita percaya. Usahakan selalu bangun sebelum subuh. Pesan siapa? Pesan bapak. Langsung ke kita terngiang terus dan jaga itu. Nah, itu salah satu berbakti pada orang tua. Walaupun orang tua kita sudah enggak ada, banyak trik untuk tetap berbakti pada orang tua walaupun orang tua enggak ada. Minimal Rabbi firli wali walidayya wa rahmatullahi sholina. Terakhir yang diaminkan oleh Rasulullah atas doa malaikat Jibril adalah celaka orang yang Allah mendatangkan Ramadan, dia bisa menjalaninya semua itu sampai awal, dari awal sampai akhir, tapi Ramadan pergi tidak diampuni sama sekali dosanya. Berarti kan memang intinya Ramadan datang tadi fungsinya adalah untuk mengampuni dosa. Tapi kita tidak berbuat sesuatu ngisi Ramadan ini supaya dosa kita diampuni. Malah tambah jelek kondisi kita di Ramadan ini. Nah itu rugi, celaka. Rohima'an funni. Nah, itu jangan sampai akhirnya tadi. Awas, jangan kecil lagi. Bahasa kamu gitu kan? Bahasa aku. Terus saya akan belajar. Jangan sampai kecil lagi tahun ini Ramadan. Harus kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Maka tadi awal saya bilang, di tahun Ramadan tinggal
7 hari lagi nafas kita ini itu macam-macam. Ya itu terima. Dan akhirnya disebutlah kalimat-kalimat ini dengan istilah tarhib Ramadan. Bentuk-bentuk kesemangatan menyambut Ramadan. Dari kata rohabai rohim. Tarhib Ramadan. Jadi gerakan hati dari awal kita sudah rindu, sudah kangen, sudah menunggu-nunggu, sudah berharap cemas. Aku masih masuk Ramadan apa tidak umurku ini. Maka pantas ada orang menyusun doa, Allahumma barik fi rajaba wa sa'ban wa balilna Ramadana wa balilna Ramadana. Saking terkenalnya doa itu sampai di lagu ini, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'ban wa balilna Ramadana wa balilna. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah umur kami bertemu bulan Ramadan. Itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lagunya sama. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah umur kami bertemu bulan Ramadan. Zaman dulu ngajarkan doa itu sambil santai, sambil dilakukan, biar anak enggak lupa. Apa doa itu ada di Quran? Enggak ada. Apa doa itu ada riwayat hadisnya? Dicari, enggak ketemu. Terus bagaimana ngamalkannya? Ya kan sekedar doa. Masa kayak gitu aja doa. Iya, Pak. Susah gitu kan? Dan kamu doa itu terserah kamu. Jadi guyon, kasih manasik umroh ya. Ya Pak, kita mentauhidkan Allah di atas bukit Sofa. Sepakat itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jaddahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Doa masing-masing. Itu ibu-ibu di belakang ikut doa masing-masing. Mana? Bukan paduan suara. Ini mutawif ngasih kode supaya kamu ini mumpung di atas bukit Sofa, kita melihat Ka'bah, mentauhidkan Allah itu pengantarnya. Silakan doa masing-masing. Oh, doa masing-masing kan? Isinya ada basing. Begitu saya kasih kode basing langsung Allahumma basing, Allahumma basing. Mana coba kan? Astagfirullah. Ya nggak ngerti lah Allahumma basing. Maksudnya isinya itu terserah aja kamu dewek-dewek gitu. Insya Allah dijawab Allah kan gitu kan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bahwa coba Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Benar-benar kita harus punya trik bagaimana caranya untuk benar-benar ada mulai dari awal kesemangatan. Kita menjelang saja sudah Allahumma barik lana. Nah sekarang pas datang doanya apa? Ada dua riwayat. Yang pertama bukan hadis. Ada yang nyebut fawaidul ma'rifah kitabnya. Ada yang menyebut kitabnya apa? Sudah dikirim. Kitabnya apa namanya? Lataiful Al-Ma'arif. Ada yang disebut fawaidul ma'rifah, ada yang menyebutnya Lataiful Ma'arif. Kelembutan pengetahuan. Jadi ulama-ulama dulu saking lembutnya pengetahuan, maksudnya kelembutan pengetahuan itu. Kan saya ini ngaji dari kecil ngaji kitab terus sampai tua. Terus saya punya pikiran, kok rasa-rasa perlu ya
kok rasa-rasa perlu ya kita nyusun doa untuk nyambut Ramadan. Bisa, walaupun Rasul tidak membuatkan secara khusus. Kok rasa-rasa perlu? Nah, itu namanya kelembutan muncul dari pikiran kita. Tidak nak menyalahi Nabi itu dah, tapi memberi pancingan semangat pada jamaah. Kalau Ramadan datang itu cobalah sambutlah dengan kalimat ini. Yang penting waktu kamu mengucapkan jangan ngomong punya keyakinan gini. Ini doa Rasulullah. Ini doa diajarkan Allah, tapi kalau insya Allah nggak salah karena isinya bagus. Nah, yang ada di Lathorul Ma'rifah itu atau Ma'arif ini bunyinya suka pakai anak atau pakai nahnu. Kalau sendirian berarti anak ya. Anak itu nanti ni. Kalimat terakhirnya bunyinya ni. Tapi kalau pakai nahnu kita berdoa bareng-bareng biasanya diganti nah. Cuma kalau Rabbana atina jangan diganti karena itu sudah paket komplit, paket mati. Artinya nggak usah digonta ganti. Sama dengan ini, sepakat atau tidak? Ungkapan istighfar itu yang memang paket kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Kalau memang kamu udah sepakat itu, tidak perlu Nastaghfirullahaladzim. Cuma seandainya masih ada, ya silakan saja. Gitu. Mengganti nun dengan alif tidak jadi masalah. Ya, Assalamualaikum tidak perlu Assalamualaikum waalaikumna, ya ibu-ibu nggak marah. Kan kalau Assalamualaikum untuk laki-laki saja, perempuan nggak disalamin dong. Bunyi salam paketnya udah begitu, bakunya dari Rasul sudah seperti itu. Tahiyatul Islam, penghormatan sesama Muslim, bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu Assalamualaikum waalaikumna waalaina, nggak perlu. Saking pintarnya bahasa Arab, mentang-mentang bolak-balik ke Gontor 12 tahun itu nggak perlu. Karena memang pakai salam itu seperti itu. Ibu nggak perlu menuntut waalaikumna. Kum itu berlaku untuk semua. Nah ini sekarang doa ini susunan ulama dalam Lathorul Ma'arif. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, datangkanlah Allahumma salim, datangkanlah pada aku Ramadan itu, dan datangkanlah aku ini bisa ketemu Ramadan, dan terimalah segala amal kami selama di bulan Ramadan. Kira-kira ungkapan ini bagus atau tidak? Kalau bagus, terus kamu susun dalam bahasa Arab, tidak perlu berkeyakinan ini doa dari Nabi. Tidak. Ini doa menyambut Ramadan memang disusun ulama, tapi isinya bagus. Nah kamu susun dewek itu boleh, tapi koma bahasa itu. Artinya kamu perlu apa? Ungkapkan sama Allah sendiri, curhat sama Allah dengan bahasa kamu dewek. Jadi berdoa di Masjidil Haram itu pakai bahasa Arab juga boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Allah ngerti, gitu. Nah termasuklah yang begini-begini. Tidak satu pelanggaran yang sangat mutlak begitu dah. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Itu kalau pakai domir anak. Sekarang kalau kita Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana nun yang di belakang panjang, wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Itu kalau diganti nah.
enak, ya dua-duanya enak. Terus mana yang bisa kamu ucapkan, nah itulah yang bagus untuk kamu. Kalau misalnya agak kagok, ya silakan ni bingung, ya silakan gitu kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallam minni mutaqabbala wa tasallam minni mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, datangkanlah Ramadan pada kami dan datangkanlah, sampaikanlah kami ketemu Ramadan, dan terimalah ya Allah selama amal kami berada di dalam Ramadan. Biar kedatangan Ramadan gak sia-sia seperti yang disinyalir oleh Rasulullah. Rugi kita kalau Ramadan datang habis selesai tidak diampuni sama sekali dosa kita. Oleh sebab itu harus kita persiapkan mental kita, fisik kita, harta kita, suasana kita, ya, pembagian waktu, manage dan lain sebagainya. Itu harus sudah dari awal harus. Jam berapa ya aku akan ke masjid? Baca Qurannya lebih ditingkatkan itu dengan trik seperti apa? Kalau selama ini 1 tahun belum tentu tamat 1 kali, ini 1 bulan bisa nggak tamat 1 kali? Kalau perlu sampai 3-4 kali. Karena para sahabat itu bisa sehari tamat 1 kali. Berarti 30 hari 30 kali tamat. Ya karena mereka bisa jadi, kalau kamu bayangkan berarti nggak kerja sama sekali, ya biarin 11 bulan bekerja untuk mempersiapkan 1 bulan. Itu orang Arab biasa. Bahkan melayani jamaah haji 60 hari, melayani jamaah haji sudah itu nggak kerja sama sekali, selesai. 2 bulan dia kerja untuk menanggulangi 12 bulan, cukup rezeki orang Arab. Anda percaya nggak? Nah, akhirnya yang jualan di bulan-bulan selain haji, di selain musim haji kan sebagian saja. Musim haji semua toko buka, hanya dalam rentang 60 hari. Sudah itu mereka santai-santai, caidah, tapi rezeki yang 2 bulan itu cukup untuk hidup 10 bulan ke depan. Berkahnya, padahal itu toko tiap 5 waktu sholat ditinggalin. Coba kalau itu di daerah kita, Batu Rajo, Prabu Bulim, buka toko, tinggalin. Iki wong ngendika iki dodol sapa? Ah, gak laku, tutup. Halo. Aku tuh punya menantu, itu. Sehingga sama ibunya dimarah-marah. Saya bela. Udah. Dia nggak cocok jadi pedagang. Nah, kamu mau jadi apa? Aku sebenarnya pingin buat jadi guru. Ya sudah, ikuti dulu. Istrimu itu jadi guru. Lama-lama kamu jadi guru. Alhamdulillah sekarang jadi guru. Walaupun jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji. Tapi dengan metode yang unik, yang orang lain tidak tahu, tidak bisa, susah. Coba kamu tanya-tanyain ke sekolah-sekolah favorit. Sekarang ini banyak metode yang dipakai, metode ummi. Metode apa? Oh, itu kuliahnya atau sekolahnya 4 bulan di Jogja. Dan sertifikatnya hanya berlaku 3 tahun. Habis itu harus diulang lagi. Nah, dia sarjana apa? Untuk saya ini sarjana logistik. Nah, sarjana logistik jadi guru piye? Ada wakil. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang keberkahan bisa kita raih dengan kesungguhan dan keyakinan kita. Mari kita persiapkan. Persiapannya apa? Ingat-ingat Pak, ibadah kita Ramadan ini lengkap dalam 4 sisi. 1, qalbiyah, hati. 2, qauliyah, mulut, ucapan. Walaupun bau mulut orang puasa ada keruhan itu,
tapi doanya, ucapannya, setiap kalimatnya membawa berkah. Terus yang ketiga adalah amaliyah, gerakan badan kita, amaliyah. Dan yang keempat yaitu maliyah atau madiyah. Sama, mal artinya harta, madiyah materi. Jadi di Ramadan ini papatnya lengkap. Di sholat orang bilang kurang satu. Betul ya? Sholat itu isinya qalbiyah ada niat, khusyuk, tenang. Itu kan qalbiyah. Qauliyah ucapannya Allahu Akbar, Fatihah ini sami Allah, doa-doa tahiyat. Qauliyah ucapan. Amaliyah gerakan badan, ngangkat tangan, rukuk, gerak. Itu gerak-gerak itu amaliyah. Begitu maliyah, duit enggak ada. Di sholat ada duit enggak? Ada. Siapa bilang di sholat ada duit? Ya tadi buktinya toko nutup, tetangga yang buka dapat duit, tetangga yang nutup ditinggal sholat dapat duit gak? Itu artinya kamu rela gak dapat duit, biarin tetangga dapat duit tapi dia gak sholat. Dalam sholat ada unsur uang, betul? Lalu itu kamu sedekah itu, sedekah dengan tetangga biar punya tetangga laku, punya kututup gak apa-apa. Aku rela gak dapat duit, saya tinggalkan sholat 30 menit, 15 menit. Terlalu lama juga. Gancang itu 5 menit. Gancangnya sholat langsung balik buka begitu. Tapi walhasil orang Arab itu yang dibingungkan orang sebenarnya bukan ninggalkannya, kok nggak hilang. Nah, itulah namanya negeri aman. Negeri aman. Kok nggak ada yang berani nyuri? Berani nyuri di tanah suci, dosanya berlipat ganda, sama dengan pahala berlipat ganda. Makanya nggak ada berani nyuri. Baldatun aminatun atau baladan aminah, negeri yang aman. Aman itu adalah nikmat nomor 2 setelah iman. Nah, Ramadan ini juga menciptakan itu, menciptakan rasa aman, rasa iman, ibadah dan segala kebaikan. Jadi qalbiyahnya ada, qauliyahnya ada, amaliyahnya ada, madiyahnya ada di Ramadan. Kamu mulai dari hari ini sudah perasaan di kapan Ramadan datang, kapan berharap betul, semangat ingin ibadah, ingin ditata iman, ditata hati. Itu sudah qalbiyah. Ada orang kurang seminggu, kurang 5 hari, kurang 3 hari masih santai, biasa saja. Menurut kalau ada orang Islam Ramadan udah mendekati masih, Pak, udah ada persiapan apa? Biasa, ya itulah Ramadan datang silakan datang, nggak datang juga nggak apa-apa. Nah itu artinya hati saja kita sudah terlibat di situ. Terus qauliyah, mulai dari doa, mulai dari kemudian nanti pembiasaan baca Al-Quran, dan baca Al-Qurannya jangan hanya sekedar tilawah, tapi tilawah diikuti tadarus. Pengertian tadarus itu buaya tadarusul, itu bacaan kamu itu disaksikan oleh kawan, disaksikan oleh kawan, dan kemudian ayat demi ayat bersambungan, itu namanya tadarusan. Dan Quran menyebut buaya tadarusuna bainahum, ada kalimat bainahum, tidak sendirian, dan mereka bertadarus Al-Quran di antara mereka. Maka kalau misalnya masjid ini dibuat 4 kelompok nggak apa-apa, cuman 4 kelompok ini jangan rebutan mic semua. Ada seruan katanya jangan pakai mic luar. Ya nggak pakai mic luar, pakai mic dalam, tapi semarak siarnya itu qauliyah. Dan saya masih menghargai kamu membaca niat, ya, membaca niat tiap malam, silakan. Yang berpendapat 1 kali niat di awal Ramadan sampai akhir, ya monggo. Itu kan beda-beda, hanya beda mazhab dikit-dikit saja. Yang lebih malam ya memang tiap malam. Nawaitu Zamabuddin ada ibadis hari Ramadan habis nanti. Puasanya cuma godin tok, besok tok. Nah kalau yang niatnya dari awal sampai nawaitu shauma Ramadan, nggak usah pakai godin. Saya niat puasa sebulan.
yang selama ini sholat kita hanya wajib saja, sunah-sunah. Ada gerakan. Bangun sahur mulia sekali. Bahwa di dalam sahur itu ada barokah, ada kemuliaan tersendiri. Bis sahur barokah. Jadi harus sahur. Kalau bisa sahur, barunya sahur. Terus takjil mempercepat, begitu ada yang cepat dibatalkan. Walaupun hanya sedang minum, kalau pisau yang manis, nah ini kan untuk gerakan. Kurma sebiji 2 biji itu amaliyah, dibarengi dengan madiyah atau maliyah. Yang seringkali kita masih belum siap. Sebaiknya berzakat itu di bulan Sya'ban. Sebaiknya berzakat itu di bulan Sya'ban, sehingga mampu kita untuk membantu fakir miskin menghadapi Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan memperbanyak sedekah dan infak. Zakatnya sudah selesai. Karena kalau zakat wajib dan ada hitung-hitungan. Kalau infak sedekah ngalir kapan saja kita mau dan punya. Nah, itu maliyah madiyah sampai terakhir. Maliyah madiyah kita di bulan Ramadan adalah zakatul fitri. Tuqmatan lil masakin wa tuhratan lis shaimin. Sampai diberi semangat seperti itu untuk memberi makan orang miskin dan mensucikan kekurang beresan puasa kita. Nah, kalau ada puasa kita kurang beres sedikit, kurang bersih sedikit, itu disucikan dengan zakat fitrah. Saking pentingnya zakat fitrah, ketentuannya adalah siapa yang punya kelebihan hari ini. Bukan siapa yang punya kelebihan tahun ini, enggak begitu loh Pak. Amati baik-baik setiap dalil. Siapa yang punya kelebihan hari ini? Nah, kamu nak zakat fitrah kapan? Tanggal 25 Ramadan. Itu hari tanggal 25 Ramadan punya kelebihan? Oh, punya Pak. Ya sudah, wajib zakat. Kalau nggak punya kelebihan tak sama sekali untuk makan, ukurannya kamu pakai makan cukup, besok masih lebih. Itu zakat. Sudah wajib zakat fitrah. Punya kelebihan hari ini. Kalau orang korban kan dihitung tahun ya. Siapa yang punya kelonggaran tahun ini untuk bisa berkorban, dia nggak motong korban, maka jangan dekat-dekat musola saya, jangan dekat-dekat masjid saya. Itu Nabi menyebut hadal am tahun ini. Tapi kalau untuk zakat fitrah, kelebihan dari hari ini, besok kita masih bisa makan, ada tetangga kita yang nggak bisa, maka wajib zakat fitrah. Begitu kita nggak punya, ya kita termasuk mustahik zakat. Motivasi sekarang ini berusaha dari mustahik untuk bisa menjadi muzaki. Walaupun rintisan awalnya baru muzaki dalam hal zakat fitrah. Syukur kita punya harta cukup untuk dizakati, berarti muzaki beneran dalam hitungan nisab, kadar dan haulnya. Nah, ini 4 kelengkapan ibadah yang ada dalam Ramadan. Dari sekarang kita harus sudah dikorek-korek gitu dalam diri. Terutama barangkali yang memang masih sulit di Indonesia adalah pembiasaan untuk mengamalkan Al-Quran berkali-kali. Kalau tadarusnya insya Allah ya. Jadi baca Quran di rumah kurang semangat, datang ke masjid Pak, biar semangat. Dan kita gantian 5 ayat sambung ini semangat akan beda. Dan kita mengisi waktunya jadi enak antara ngobrol di masjid atau baca Quran di masjid dengan ngobrol di pos gardu jaga. Kira-kira isi obrolannya beda, atau ngobrol di teras rumah kan beda. Nah, nanti di Ramadan itu biasakan untuk riwayat tadarus Nabi, karena kita meniru Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril. Kalau Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril itu untuk menempatkan ayat. Ngerti Pak? Fatihah itu turunnya kapan? Jawabannya nggak tahu. Kenapa kemudian jadi pembaraknya Quran? Kok jadi awal Quran? Nah, itu nyusunnya itu di bulan puasa.
alif itu letakkan di paling awal. Berikutnya adalah Al-Baqarah mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu. Di Al-Baqarah itu banyak akhir dinaikkan. Penyusunannya dengan turunnya, waktu turunnya berbeda. Seharusnya di Quran itu yang harusnya pertama kali ditulis di lembar pertama Iqra. Tapi kan tidak, Iqra masuk juz amma. Nah itu nyusunnya, zaman itu belum ada komputer. Kok filenya bisa itu? Berarti otak manusia ini filenya. Dan canggihnya Rasulullah yang dulu umi kok bisa Iqra. Nah karena kita, nah ini sebenarnya bahan untuk nuzulul Quran. Sudah saya sampaikan sekarang berarti nuzulul Quran nanti orang lain. Jadi memang itulah uniknya Ramadan. Mari kita sambut dengan genggam gembira dan gembira. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syahrul siam, syahrul barakah, syahrul maghfirah. Bulan puasa, bulan berkah, bulan penuh pengampun. Terakhir, mari kita tutup sekali lagi doa tadi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami dan sampaikanlah umur kami bertemu Ramadan, dan terimalah segala ibadah kami selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha